Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik, khususnya gambar teknik kali ini, kita akan mempelajari mengenai salah satu software atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk simulasi rangkaian elektronika yang bernama Proteus. Ini materi teori singkatnya aja, apa itu Proteus, dimana bisa dibaca pada tampilan gambar. Proteus di sini merupakan salah satu software elektronik yang digunakan untuk membantu kita dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Jadi ada dua fungsi dalam Proteus ini. Kita bisa menggunakan software ini sebagai menggambar skematik dari rangkaian elektronika, dan bisa juga kita gunakan untuk merancang layout atau yang akan digunakan di atas papan PCB. Dalam menjalankan dua itu, Proteus juga mengkombinasikan program, ada dua program nih, yang satu namanya ISIS, yang satu namanya ARES. ISIS di sini bukan organisasi teroris atau semacamnya itu, tapi ISIS di sini merupakan program atau tempat untuk membuat skematiknya, sedangkan ARES untuk membuat layout PCB. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan khususkan ke Proteus ISIS atau ISIS yang membuat skematiknya. Terus Proteus ini berguna untuk apa? Berguna untuk kita untuk mendesain rangkaian elektronika, kita gunakan merancang rangkaian elektronika tersebut, dan kita juga bisa menggunakan untuk simulasi juga. Jadi setelah kita coba-coba, kita gambar rangkaiannya, kita bisa coba-coba juga tuh apakah nilai komponen tersebut bisa untuk digunakan rangkaian yang kita buat atau nggak bisa. Jadi biasanya kalau sebelumnya kita mau bikin suatu rangkaian elektronika langsung di atas papan PCB, ternyata rangkaian tersebut tidak bekerja, bisa jadi karena nilai komponennya salah atau ketinggian atau kekurangan. Itu kita bisa simulasikan dulu di software ini, jadi bisa menghemat anggaran, terus juga meminimalisir kerusakan. Itu tujuan penggunaan ini. Adapun fitur-fitur di Proteus ini, yang pertama, Proteus bisa mensimulasikan rancangan rangkaian baik analog ataupun digital ataupun gabungan keduanya. Terus karena ini simulator, tahu ya, kayak simulator game itu untuk mensimulasikan, artinya di Proteus ini mendukung juga instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ampermeter, osiloskop, dan lain-lain. Jadi dalam rangkaian yang kalian buat, sekalian bisa kalian ukur tegangannya berapa, ampernya berapa, harusnya berapa maksudnya, terus gelombangnya seperti apa. Jadi sebelum kalian rangkai, sebelum kita rangkai di atas papan PCB, kita bisa tahu dulu tegangannya nanti akan berapa, terus gambar osiloskop seharusnya seperti apa gitu. Terus fitur-fitur yang lainnya bisa juga menampilkan LED, jadi nanti LED-nya bisa nyala, LED-nya bisa kedip-kedip, kita tahu bisa kelihatan di rangkaian ini. Untuk selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya masih banyak ya. Di sini bisa dibaca juga. Terus masuk ke rangkaian seri. Ini ada gambar rangkaian seri sederhana. Ini nih saya bikin semalam di software Proteus juga. Nanti tampilannya seperti ini. Kita langsung coba aja ya simulasi gimana rangkaian ini kalau digambar di Proteus. Di close dulu PowerPoint-nya. Ini dia software Proteus. Bisa diklik langsung 2 kali, buka kayak software biasa aja. Ini tampilan home, tampilan pertama Proteus ketika dibuka. Di sini saya menggunakan Proteus desain yang 8.5. Kalian bisa menggunakan 8.7 dan yang paling terbaru terserah, tapi di laptop saya ini lebih baik pakai yang 8.5. Terus setelah kayak gini, bagaimana lagi? Kita bikin project baru tentunya. Mana yang artinya project baru? Di sini ada recent project yang udah dibikin sebelumnya sama kita. Ini saya udah belajar Proteus, ini udah bikin. Tapi kalau untuk mau bikin project baru atau kita bikin rangkaian baru, klik new project, atau bisa juga ke file pojok kiri atas, file, terus new project, atau di sini ada shortcutnya langsung control new, control N. Biar gampang, di sini langsung new project. Kita klik, terus akan ada proses inisialisasi. Biasanya tergantung spek laptop, sebentar atau lama inisialisasinya.
Terus di sini juga ada project name. Kita mau nama ini apa dalam mata pelajaran gambar teknik. Misalkan disuruh ada tugas untuk membuat rangkaian multivibrator, ada juga nanti di video YouTube selanjutnya. Rangkaian multivibrator berarti silahkan namakan rangkaian multivibrator Aina Ekarani gitu misalnya, atau ini kita coba nulisnya belajar Proteus ya, seri paralel. Terus biasanya kalau kita bikin makalah di Microsoft Word atau di Excel atau di PowerPoint, kalau di Microsoft Word ada formatnya .dcox ya, dcox. Kalau di Excel XLS, kalau di PowerPoint pptx gitu. Nah, tapi untuk di Proteus ini namanya .pds.prj. Ini adalah format kalau kita ingin membuat project baru. Sudah, terus mau disimpan di mana? Kalau saya disimpannya di dokumen, atau kalian terserah bisa di browse, disimpan di mana, di download, di desktop, terserah. Terus klik new project ini, udah kita next aja. Dan ini ada ukuran kita mau menggambar di apa, di mana. Biasanya untuk gambar teknik menggunakan landscape A3 atau A4, tapi kali ini kita coba di A4 dulu ya. Klik next terus sampai selesai, terakhir finish. Kemudian akan tampil tempat kerja kita, tempat gambar kita. Di sini juga udah ada tulisnya, tapi agak berantakan. Ini belajar Proteus seri paralel tanggal berapa gitu. Terus ini adalah kita bisa gambar di sini nih, di dalam kotak yang berwarna biru ini. Kemudian untuk mengaturnya, misalkan kurang besar nih atau kebesaran nih, kita bisa zoom dong. Cara zoomnya untuk penggunaan Proteus ini saya sarankan untuk menggunakan mouse. Jadi setelah sebenarnya nggak apa-apa juga kalau nggak pakai mouse, bisa pakai touchpad benar yang ada di laptop. Tapi kalau untuk mouse, jadi penggunaan zoomnya lebih mudah, karena zoomnya hanya tinggal scroll yang bagian tengah mouse ini aja, tahu ya, scroll mouse itu ya. Kalau di scroll ke bawah dia akan zoom out, di scroll ke atas zoom in gitu. Jadi bisa ya. Atau kalau misalkan mau zoom biasa nggak ada mouse, boleh nih ke bagian atas ada zoom in, zoom out gitu. Terus untuk menggesernya di sini bisa nih kita geser mau ke kanan, mau ke kiri. Tapi kalau kita tanpa ini pun juga bisa. Caranya tadi kan kalau mau zoom tinggal di scroll ya. Kalau mau geser diklik tuh scrollnya, bisa ya, tengah-tengah mouse itu diklik terus digeser deh, bisa kayak di drag gitu. Tapi pakai yang tengah-tengah scroll mouse. Apa ini namanya? Selanjutnya kita mencoba membuat rangkaian seri terlebih dahulu seperti tadi di PowerPoint. Udah di close ya PowerPointnya. Caranya bagaimana? Bisa dilihat di sebelah kiri tampilan Proteus ini. Untuk kita mengambil komponen-komponen yang kita perlukan, misalnya kita bisa dilihat di sebelah kiri ini banyak sekali tool. Di atas juga ada menu bar, ada submenu, ada tool sebanyak sekali. Kita bisa mencari komponen-komponen yang dibutuhkan di sebelah kiri sini, bisa diikutin di komponen mode. Nih, kita klik komponen mode, dan kalau yang atas ini selection mode untuk tampilan untuk tampilan panah. Tapi kalau misalkan komponen mode tampilannya seperti pensil gini ya. Terus di sini ada nih di bawah device selector, ada P, ada L. Kita klik yang P, akan tampil seperti ini. Ada keyword, kita butuh apa? Rangkaian resistor. Misalkan kita mau bikin rangkaian sederhana, seri dulu belajar resistor, tinggal ketik. Kalau kita butuh resistor, ketik aja res, nanti akan keluar. Terus kita butuh caranya gimana? Kalau udah tampil gini, klik lagi bagian resnya, bisa langsung klik OK. Tapi jadi keluar ya itu tampilan yang tadi. Bisa juga tadi mulai lagi klik P, terus cari lagi apa, misalkan butuh baterai, klik battery,
kita pakai yang aktif ini. Tadi kalau kita klik OK, maka tampilan ini akan keluar ya, tampilan pick device ini akan keluar. Tapi kita bisa juga klik 2 kali di bagian sini, tik klik kiri, maka di sini akan tampil baterainya sudah terpilih, tapi ininya belum keluar. Misalkan kita mau gunanya kita mau cari lagi kapasitor atau apa gitu. Kita butuh LED untuk menyalakan, untuk bisa tampil outputnya. Cari LED, scroll ke bawah, udah banyak nih, ada LED warna biru, hijau, merah, kuning. Kita misalkan mau pakai warna kuning, klik ke kiri 2 kali, tek. Nah, akan tampil di sini ya, LED yellow. Setelah selesai bisa klik OK. Selanjutnya gimana cara gambarnya gitu, bisa klik langsung resistor tadi, diklik aja 1 kali, diklik kiri tanpa di drag, nggak usah ditekan apa, cuma klik aja. Terus ke bagian lembar kerja yang ada gambar pensil ini, klik lagi kirinya, akan ada tampilan simbol resistor ini. Bisa kita taruh aja nih resistor di sini. Udah. Terus kita karena mau seri, kita bikin 2 resistor. Oke, 2. Ada resistor 1, ada resistor 2. Lanjut, kita coba klik LED yellow. Klik LED-nya, terus geser ke sini. Klik lagi aja sekali. Cuma diklik, nggak usah ditekan, nggak usah di drag, nggak usah ditahan. Terus untuk naruhnya klik lagi deh. Udah. Terus kita butuh baterai diklik, taruh sini, diklik, klik lagi, selesai. Kemudian untuk menyambungkannya, ini kan kita harus sambungin nih antara baterai dengan resistor 1 dan resistor 2 dan LED. Ini kebetulan kita udah ada gambar pensil nih di sini. Emang akan ada sih, kalian ke ujung sini terus akan tampil kotak ini, klik sekali, terus coba kalian geser, akan ada garis ini wiringnya, kabelnya. Langsung deh kita sambungkan baterai, positif baterai ke kaki 1 resistor 1, terus kaki 2 resistor satunya dihubungkan ke R2, geser, R2 dihubungkan ke LED, terus LED dihubungkan ke baterai lagi. Ini adalah rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini berfungsi sebagai rangkaian yang sudah kita pelajari, berfungsi sebagai rangkaian pembagi tegangan. Jadi rangkaian seri ini, tegangan dari baterai 12 volt ini akan dibagi ke sini, dan dibagi ke sini. Tegangan di R1 ditambah tegangan di R2 ditambah tegangan di LED warna kuning, hasilnya akan sama dengan atau hampir sama dengan tegangan sumber. Jadi kalau misalkan baterainya di sini 12 volt, maka ini tambah di sini akan 12 volt atau hampir 12 volt, misalkan 11,9 volt. Kenapa tadi saya bilang tegangan di LED kuning? Karena aku pencet cancel aja. Karena tegangan di setiap warna-warna LED itu berbeda, antara LED merah, LED hijau, LED biru, LED kuning, itu memiliki tegangan yang berbeda-beda. Kayak tadi saya bilang, tegangan di sini tegangannya namanya di LED kuning. Terus kita coba aja langsung untuk ubah nilainya. Kalau baterai di sini 12 volt, kita misalnya mau pakai baterai 9 volt ya, atau ini aja yang diubah, baterai 12 volt aja. Resistor 1 untuk nyalain LED kayaknya gak besaran nih, 10k itu artinya 10.000 ya. Kita bisa klik nilai satuannya ini, coba nggak usah diklik dulu deh, digeser aja gitu, terus diklik sekali atau diklik 2 kali deh, terus udah langsung ada stringnya, bisa kita ganti. K ini tandanya tadi 1000, jadi 10k sama dengan 10.000. Bisa juga kalian tulis 10.000 aja gitu, artinya 10.000 ohm. Di sini kita pakai 100 ohm aja ya, 100 ohm. Terus oke. Berubah jadi 100 ohm. Terus yang ini 10k, klik 2 kali lagi di nilai satuannya, kita ganti jadi 220 ohm artinya.
220 ohm. Terus ini fungsinya untuk apa? Rotate boleh dicoba-coba. Kalau rotate artinya dia miring tuh, jadi horizontal aja. Ini center, coba lihat bedanya apa. Kalau kalian mau lihat, ini middle, jadi di tengah gitu. Hey, kita rapihin aja lagi ya. Ini untuk kalian mau rapihin bisa ditekan aja biasa, bottom aja. Selanjutnya, setelah tersusun sesuai keinginan kita, baterai sumber atau tegangan sumbernya adalah 12 volt. Kemudian nilai resistansi di R1 100 ohm, nilai resistansi di R2 220 ohm, dan LED yang kita gunakan adalah LED kuning. Selanjutnya, misalkan kita mau coba nih, disuruh tugas bikin rangkaian seri hanya menyalakan LED, ya biasanya kelas 10 atau SMP juga ada pelajaran ini. Kalian belum tahu misalkan apakah tadi R1 nya kalau 10 kilo, kalau R2 nya 10 kilo bisa nyala LED-nya gitu, atau kalau nggak bisa terus kalian udah bikin kan sayang. Jadi bisa disimulasikan di software ini. Cara simulasikannya gimana? Kalian bisa lihat pointer mouse saya, bisa ke atas nih ada tombol run atau tombol play kayak yang radio ini, bisa diklik. Atau biasanya kalau versi terbaru Proteus dia ada di bawah, di bagian bawah kiri sini ada tombol play. Klik tanda simulasinya, klik, maka akan nyala nih LED-nya. Berarti tegangan baterai 12 volt terus nilai resistansi 100 dan 220 ohm ini bisa digunakan untuk menyalakan LED. Seperti ini rangkaian seri. Kemudian untuk pause atau pause-nya ini, tapi kalau untuk stopnya yang kotak ini ya, sih sekali kayak tampilan radio, HP, Spotify gitu. Terus untuk mengukur tegangannya, tadi kan saya bilang dan di teori sebelumnya di pembahasan kelas telah diajarkan bahwa rangkaian seri ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Berarti kita membutuhkan voltmeter untuk mengukur apakah tegangan di R1 di kaki sini sama di kaki sini ditambah resistor 2 ditambah LED akan sama dengan 12 volt atau hampir sama dengan 12 volt. Caranya kita membutuhkan voltmeter. Kalau tadi untuk ambil komponen-komponen ini kita coba dilihat ya, pointer ke kiri, kita menggunakan komponen mode, terus klik P, terus cari gitu ya. Tapi itu kan untuk mencari komponen. Tapi untuk mencari alat ukur bisa dilihat sama di sebelah kiri juga bagian sini. Kalian bisa klik yang gambar ini atau instrumen mode namanya. Klik. Nah, akan tampil ada osiloskop, ada counter timer, ada voltmeter, ampermeter. Kita menggunakan DC voltmeter karena ini pakai baterai ya. Terus sudah diklik DC voltmeter, diklik ke sini, tampil deh kan. Kita mau ukur coba bener nggak. Kalau ini kan baterainya 12 volt, harusnya setelah diukur benar 12 volt dong, karena di sini saya tulis 12 volt. Caranya udah hubungkan negatif DC voltmeter ini ke negatif baterai. Kemudian hubungkan lagi, klik positif voltmeter ke positif baterai. Play. Benar ya? LED-nya nyala, baterainya 12 volt, terus tertera di sini juga 12 volt. Sekarang di stop lagi. Untuk mengukur ini gesernya, untuk menggesernya bisa kalian klik tapi ditahan ya, di drag gitu. Geser aja kemana biar bagus, biar rapi. Karena ini kan mata pelajaran gambar teknik, jadi harus rapi. Selanjutnya untuk kita mengukur tegangan yang ada di R1, R2 atau yang biasanya disebut VR1, VR2, bisa juga ditaruh di sini. Tapi kan jelek nih tampilannya. Kalian bisa rotate. Cara rotate-nya Cara rotate-nya bisa klik kanan, terus rotate searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam.
gini searah jarum jam gitu ya, atau berlawanan jarum jam, atau rotate 180 derajat gitu ya. Kemudian ada juga fitur untuk X mirror, jadi mirrornya secara horizontal atau vertikal. Maksudnya apa nih ya, lihat sama gitu, hampir sama dengan ini ya, karena posisinya seperti ini. Kalau mirror yang ini tuh kebalik, mirror aja. Bisa juga kalian gunakan cara lain, bisa diklik tadi, lihat sebelah kanan ya. Nih, rotate di sini ada shortcutnya space atau P. Ini kita bisa atur. Jadi kalau kalian menurut kalian repot dengan klik kanan untuk rotate, kalian bisa langsung klik space. Klik space langsung, space tuh. Space. Dia akan terbalik, akan berputar, akan rotasi. Tapi shortcut tersebut bisa diatur. Cara mengaturnya adalah kalian bisa ke menu bar yang paling atas, terus klik sistem, kemudian klik set keyboard mapping, terus di bagian command group bisa ditekan, terus cari orientation bar commands, diklik. Nah ini dia, mau rotasi searah jarum jam silakan klik space. Kalau rotasi berlawanan dengan jarum jam P, misalkan R ya, kita ganti, nggak mau P, maunya R, ketik aja langsung R, keyboard R, huruf R gitu. Terus assign, tugaskan dulu, akhirnya ganti. Untuk rotasi berlawanan arah jarum jam bisa klik R, terus di OK. Coba contoh ya, kita langsung klik R, langsung bisa gitu. Jadi silahkan atur di sistem itu. Terus kita gabungkan deh antara, ini geser dulu, antara ini voltmeter ini untuk mengukur VR1, ini untuk mengukur VR2. Bisa diklik langsung di sini ya. Caranya berarti mengukur VR1, yang ini untuk mengukur, nah ini untuk mengukur VR2. Bisa biar di center. Udah. Kemudian apa lagi? Nah, untuk kalian hapus misalkan seperti ini. Di sini tengah-tengahnya apa ini, bulletsnya tuh di sini, tapi wire-nya di sebelah sini kan kurang bagus, kurang baik. Kalian bisa hapus wiringnya dengan cara klik kanan, terus delete wire, udah terhapus. Bisa sambungan lagi. Tuh. Ini mengukur resistor 2, yang ini mengukur resistor 1, yang ini mengukur baterai. Kemudian kita perlu mengukur LED ya, tambahin satu lagi sini, hubungkan. Kemudian kita play. Sebelum di play tadi gimana konsep seri, jumlah tegangan di R1 yang akan tampil di sini ditambah yang akan tampil di sini ditambah ini akan sama dengan atau hampir sama dengan tegangan ini. Untuk membuktikannya bisa kita play. Nah, tegangan di baterai 12 volt, tegangan di resistor 1 3,03, tegangan di resistor 2 6,67, 3 tambah 6 9,7 ya, ini 9,7. Tegangan di LED 2,29, 9,7 ditambah 2,29, 9 ditambah 2 11, hampir sama dengan 11 sekian ya, hampir sama dengan tegangan baterai. Jadi benar bahwa konsep dari rangkaian seri adalah pembagi tegangan dari baterai dibagi ke R1, dibagi juga ke R2, dibagi juga ke LED. Itu konsep rangkaian seri. Untuk pembahasan video mengenai rangkaian seri, simulasi dari Proteus cukup sampai sekian. Semoga kalian bisa menerapkan ilmunya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di grup kelas atau di kolom komen. Insya Allah akan dibalas secepat mungkin.
bisa diposting. Oh ya, untuk save dulu ya, ini ya. Bisa aja langsung Ctrl S ya biasanya, Ctrl S, atau mau klik ini langsung save project atau dari file terserah, tapi saya langsung Ctrl S udah gitu. Cukup sekian materi pembelajaran mengenai rangkaian seri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.